Tuhan bersamamu. Dan bersama-mu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita menyebut sebuah keluarga, maka biasanya ada 3 pribadi yang dimaksudkan di sana, termaktub di sana, yaitu suami, istri, dan anak. Itulah kemudian yang disebut sebuah keluarga. Dan yang demikianlah yang kita dengar dalam bacaan-bacaan pada sore hari ini. Bapak, ibu, anak, suami, istri, anak disebut dalam 3 bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini. Yang pertama dari kitab Sirah, apa yang dikatakan tentang keluarga? Saudara sekalian, kitab Sirah, Putra Sirah adalah salah satu dari kitab-kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama. Maka dalam kitab-kitab kebijaksanaan itu, antara lain dalam kitab Putra Sirah, kita menemukan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk, kata-kata bijak yang memandu kita untuk jalan dalam kebenaran Tuhan. Dan pada sore hari ini dipilihkan kata-kata bijak, panduan-panduan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Maka baik kalau kita baca sekali lagi apa yang dikatakan Putra Sirah berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menyenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan.
Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Maka 3 relasi antara Bapak, Ibu, dan anak dihubungkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan bersama di dalam keluarga. Itu kata putra sirah. Apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose? Sebagai suatu kelompok orang-orang Kristen baru di tengah masyarakat yang belum atau tidak mengenal Kristus, maka Paulus memberi panduan kepada jemaatnya, kepada orang-orang Kristen, atau kelompok orang Kristen mengajukan pertanyaan kepada Rasul Paulus, bagaimanakah di tengah-tengah masyarakat yang belum atau tidak mengenal Kristus ini, kami keluarga Kristen ini harus hidup. Bagaimanakah kami hidup sebagai murid-murid Kristus? Maka Paulus menyebut ada 5 keutamaan yang perlu dibangun sebagai orang yang hidup dalam keluarga agar kehidupan berkeluarga itu dalam keadaan damai. Dan di atas semuanya itu, tulis Paulus, perlulah kemudian adanya cinta kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Kata-kata itu kemudian diterapkan bagaimana konkretnya di dalam kehidupan berkeluarga. Tulis Paulus demikian, hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi, sejalan dengan kitab Putra Sirah, Paulus pun mengatur menata bagaimana relasi antara suami, istri, anak menjalin kehidupan bersama di dalam keluarga. Lalu dalam bacaan yang ketiga, di dalam Injil, apa yang kita temukan, panduan macam apakah yang bisa kita temukan? Maka ada beberapa hal yang layak kita perhatikan sebagai bahan permenungan kita dari apa yang dilukiskan oleh penginjil Matius pada sore hari ini. Paling tidak ada 3 yang mau digarisbawahi oleh Matius. Pertama, keluarga Nazaret disebut sebagai keluarga kudus. Bukan karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada kesulitan, bukan karena tidak apa yang kamu lakukan. Bapak ibumu sampai bingung mencari engkau. Dan apa jawab Yesus? Mengapa mencari aku? Bukankah ini rumahku? Aku tinggal di sini. Ada salah paham. Maria dan Yusuf mulai atau sedang belajar bahwa mereka adalah orang tua dari Yesus yang adalah anak Tuhan, memiliki cara hidup yang berbeda dari mereka. Maka keluarga Nazaret disebut sebagai keluarga kudus bukan pertama-tama karena tidak ada soal, tetapi tetap ada masalah bagaimana mereka mengatasi. Tantangan tetap ada di luar, tetapi juga dalam internal keluarga pun juga ada persoalan yang ada di sana. Yang pertama. Kedua, dalam Injil pada hari ini tunjukkan kepada kita bagaimana atau apa yang terjadi dalam keluarga kudus ini. Keluarga Nazaret disebut keluarga kudus karena di keluarga inilah kegenapan sabda Allah terpenuhi. Herodes mau membunuh anak itu, maka Yusuf dan Maria harus menyelamatkan diri ke Mesir. Itu penggenapan firman Tuhan. Dari Mesir
kupanggil anakku. Yesus disebut sebagai orang Nazaret, itu pun penggenapan dari firman Tuhan, karena Yusuf dan Maria merasa tidak aman sejauh rajanya masih Arkelaus. Maka mereka menyingkir ke sebuah desa kecil bernama Nazaret. Maka itulah penggenapan firman Tuhan, akan disebut sebagai orang Nazaret. Penggenapan firman Tuhan. Lalu tentang Yusuf sendiri, bagaimana Injil Matius melukiskan pada hari ini. Bagaimana dipahami kalau Yusuf dikatakan sebagai orang yang tulus hati dan sebagai bapa keluarga. Konkretnya seperti apa? Tampak dalam kesiapan, kesigapan untuk melaksanakan sebagai tanggung jawab sebagai seorang bapa keluarga. Malaikat mengatakan, bangunlah, pergilah, ambillah anak itu dan ibunya, pergi ke Mesir, karena Herodes mau membunuh. Lalu dikatakan, maka Yusuf pun bangunlah, mengambil anak itu dan lalu pergi ke Mesir menyelamatkan diri. Sewaktu di Mesir, kembali malaikat menyapa Yusuf. Herodes sudah mati. Bangunlah, ambillah anakmu dan ibunya, pergilah kembali ke Israel. Dan dikatakan Yusuf pun segera mengambil anak itu dan ibunya pergi ke Israel. Itulah kesigapan dan tanggung jawab sebagai seorang bapa keluarga yang diberi tugas untuk menjaga Maria dan anaknya sebagai keluarga kudus. Oleh karena itu, saudara sekalian, apa yang menjadi pesan dari 3 bacaan hari berkaitan dengan pesta keluarga kudus? Keluarga kudus Nazaret disebut menjadi keluarga kudus. Pertama, bukan karena tidak ada soal, tidak ada persoalan, tidak ada salah paham di antara mereka. Bukan karena itu. Tetapi keluarga ini disebut kudus karena keluarga ini memberikan kesempatan akan kehadiran Allah. Setiap kali mereka menghadapi persoalan, mereka membiarkan kehadiran Allah sendiri terlibat di dalam kehidupan mereka. Membiarkan Allah menuntun mereka. Membiarkan firman Allah digenapi dalam keluarga mereka. Maka kita ingat akan kata-kata almarhum Paus Fransiskus sewaktu merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Tidak ada keluarga yang ideal. Tidak ada seorang bapak yang ideal. Tidak ada seorang ibu yang ideal, tidak ada seorang anak yang ideal. Mertua ideal juga tidak ada, menantu ideal juga tidak ada. Yang ada adalah keluarga kudus, bukan keluarga ideal. Karena Bapak Suci mau menggarisbawahi persoalan, tantangan dan salah paham akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan keluarga. Tetapi bagaimana keluarga memecahkan persoalan itu? Bagaimana keluarga itu membiarkan keterlibatan Allah di dalam keluarga itu? Itulah menjadi keluarga kudus. Jadi hidup kita dalam keluarga kita selalu ada soal, selalu ada tantangan. Tetapi beranikah kita? Maukah kita membiarkan firman Allah menjadi pegangan dan tuntunan di dalam kehidupan keluarga kita? Rahmat keberanian, kesediaan untuk membiarkan firman Allah menjadi tuntunan keluarga kita, itulah rahmat yang ingin kita mohon dalam Ekaristi pada pesta keluarga kudus Nazaret.
Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.